Baiklah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persiapan untuk talk show di malam hari ini, Shalom, damai di hati. Ya jemaat yang diberkati Tuhan, selamat datang pertolongan semua di layanan online Gemim Paulus Setiawan Wenang Mahakeret. Tanpa menunggu lama-lama lagi, talk show di malam hari ini akan kita segera mulaikan. Untuk itu saya mengundang narasumber kita di malam hari ini. Yang pertama, Pedatua Franklin Tamara selaku Ketua Komisi Priakum Bapak Gemim Jemaat Paulus Setiawan Wenang Mahakeret untuk boleh mengambil tempat di depan. Narasumber kedua yang terkasih, Pendeta Priscilla Solang Tapemawa STH selaku Ketua Jemaat Gemim Jemaat Paulus Setiawan Wenang Mahakeret. Dan narasumber kita yang ketiga, Pendeta Jandri Kondongan MPDK selaku Pendeta Pelayanan Gemim di Jemaat Paulus Setiawan Wenang Mahakeret. Ya jemaat yang terkasih, tanpa menunggu lagi, orang akan memulaikan orang talk show malam hari ini. Sebelumnya kita akan membukanya dalam rangkaian doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat malam hari ini ketika kami diperkenankan Tuhan memiliki momen bersama-sama lewat acara talk show secara online. Saat ini kami akan memulaikan pembicaraan dan perbincangan kami. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, di rumah aja. Kalau orang sekarang pikir-pikir ini di rumah aja, so sangat-sangat bosan jadi karena yang kerja sudah pas suruh kerja dari rumah, yang sekolah sudah pas suruh belajar dari rumah, yang kuliah sudah pas suruh terima materi dari rumah. Pokoknya semua sekarang orang di rumah aja. Nah malam hari ini Torang akan membahas di rumah aja versi Torang. Bagaimana so ini di rumah aja? Bagaimana Torang mau menghilangkan kebosanan di rumah aja? Di sini kita punya 3 narasumber yang akan membahasnya secara berbeda-beda dari sudut pandang yang berbeda. Nah, Torang akan bertanya lebih dulu kepada narasumber Pendeta Yandri. Teman-teman, jemaat Tuhan, Torang mau bahas, Torang akan bertanya ini. COVID-19 so sangat-sangat berdampak, termasuk di pelayanan gereja. Di pelayanan gereja ini COVID so membuahkan sesuatu yang mungkin pendeta baking katu jemaat jadi resah, torang pelayanan jadi di rumah aja, so versi online. Nah, kalau dari pandangan teologis, dampak COVID ini sebenarnya bagaimana, so pendeta? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya mungkin sedikit menjawab,
Di kesempatan ini tentu kita menyampaikan simpati yang sedalam-dalamnya bagi saudara-saudara kita yang anggota keluarga mereka telah meninggal karena dampak dari virus corona ini. Berikut tentu kita menyampaikan salut bagi mereka saudara-saudara kita yang ada di garda terdepan, para medis, tim medis, para medis, termasuk di dalamnya tentu polisi dan TNI yang mengawal upaya-upaya pemerintah ini dalam rangka penanganan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Nah, Bibi berbicara tentang di rumah aja ini, jadi hashtagnya yang viral. Jadi ini adalah hasil dari kebijakan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus ini. Nah, jadi upaya yang ini pilihan yang memang menurut saya memang pilihan yang tentu tidak mudah diambil oleh pemerintah, dan saya kira ini tanda pemerintah hadir di tengah-tengah kehidupan warga negara kita, melindungi warga negara kita. Dan saya kira sebagai gereja kita patut mendukung hal ini. Dalam rangka juga kita melaksanakan tugas pelayanan bagi jemaat di mana kita melayani, dan saya kira itu sudah ditindaklanjuti juga oleh gereja. Jadi secara khusus gereja kita, Gereja Masjid Injil di Minahasa, dengan surat-surat penggembalaan yang telah beberapa kali saya kira disampaikan di jemaat-jemaat di wilayah pelayanan gereja kita tentang dampak dari virus ini, pandemi ini. Jadi kemudian pemerintah mengambil kebijakan supaya warga masyarakat lebih mengurungkan niat untuk keluar rumah, jadi dengan istilah di rumah aja. Nah, saya kira di kebanyakan masyarakat mengerti kebijakan ini tapi ada banyak masyarakat yang kurang mengerti atau juga belum mengerti, sehingga ada semacam ada respon yang negatif atas kebijakan ini. Nah, bagaimana sikap gereja dalam hal ini? Sikap kita sebagai orang yang percaya tentu berdasarkan apa yang kita imani, bahwa yang pertama bahwa pemerintah itu kita harus hormati. Jadi mereka diberi tugas oleh Allah untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara atau masyarakat. Tapi memang dampaknya memang harus kita hadapi, yaitu jadi saya tidak, kebanyakan sekarang orang berbicara tentang dampak dari segi ekonomi. Ya. Tapi saya lebih menitik beratkan pada dua hal, itu di soal ibadah, ya, dan soal relasi. Ya. Yang pertama dalam ibadah, saya kira saya juga sudah beberapa kali sampaikan ini, dan saya kira banyak juga teman-teman hamba-hamba Tuhan yang mungkin sependapat dan juga seperasaan dengan saya. Jadi ketika ada
kebijakan ini berarti di rumah saja, termasuk ibadah-ibadah hanya di rumah, tidak di gereja, ya, dengan kebijakan jadi social distancing dan physical distancing itu shock, kita shock. Bagaimana ini, kita mau ibadah, masa mau ibadah di rumah, kok nyana mau ibadah di gereja, itu kita shock. Jadi banyak juga yang sekali lagi belum mengerti, tapi saya kira kemudian syukurlah kita jemaat mulai mengerti dan menerima keadaan ini, menyesuaikan dengan keadaan ini. Wah, memang ibadah itu, jadi ibadah itu seperti yang kita alami. Ini baru kali ini kita alami memang. Baru kali ini, dan kita berharap ini satu kali selama-lamanya. Jadi kita bukannya dilarang, tapi dianjurkan tidak beribadah di gedung gereja karena menghindar dari dari pertemuan-pertemuan yang bisa menimbulkan, jadi bisa menjadi tempat di mana terjadi penyebaran itu virus itu. Jadi ibadah, saya kira ibadah itu kita bisa laksanakan di mana saja. Jadi bukan persoalan kita ibadah di mana. Ibadah di rumah-rumah itu adalah bagian ibadah. Dan saya kira dalam sejarah gereja juga kita menemukan bahwa umat, ya, kita orang Kristen, hal ibadah di rumah-rumah itu, ya, itu hal yang sudah dialami oleh umat Tuhan. Walaupun memang kondisi pada masa itu yaitu ketika umat Kristen itu mengalami tekanan, penganiayaan dan ancaman. Jadi mereka beribadah di rumah-rumah. Jadi itu yang pertama, soal ibadah yang memang perlu penyesuaian. Jadi perlu penyesuaian. Tapi syukur kita sedang dalam tahap-tahap yang boleh menerima keadaan realita ini. Yang kedua dalam hubungan dengan relasi. Jadi saya kira ini berhubungan juga dengan kegiatan ibadah. Ini sekali lagi kita mengalami shock. Bayangkan, kita biasa di mana, jangankan di gedung gereja, di tempat ibadah, di mana saja kita berjumpa, saya kira kita suka biasa dengan berjabatan tangan. Ya, sekarang dianjurkan jangan, hindari dulu sentuhan-sentuhan fisik. Ini jadi yang kedua, saya kira ada hubungan dengan itu, ya. Saya kira apakah kita menyadari, sadar atau tidak bahwa sekarang kita di mana-mana kita saling mencurigai, kaget dia ada, apalagi saya kira ini ada penelitian bahwa ada penularan virus ini dari orang-orang yang kelihatan sehat, ya. Jadi saya kira ini masalah kita, tapi kita dari pandangan Alkitab, saya kira kita mengerti. Jadi kita mengerti dalam kondisi tertentu, dalam kondisi seperti ini hal yang harus kita terima, harus kita lihat sebagai bagian di mana kita harus mengerti. Jadi kita harus mengerti sampai, tentu kita berharap sampai pada waktunya kita akan terjadi pemulihan. Jadi saya kira ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi intinya kan pendeta, gereja orang ibadah tidak perlu pada gedung. Yang penting orang hati siap, Ya. orang mau setia kepada Tuhan, tentu berkat akan senantiasa turun. Sekarang orang tinggal menunggu pemulihan dari Tuhan, kamu pendeta. Tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, selanjutnya orang mau beralih dulu, Kakak Kiki, Bapak Tua Kiki. Nah, ini kalau menurut kita pribadi, hal di rumah aja ini yang DP dampak paling besar ada orang-orang muda di usia pemuda dan remaja, yang biasanya kalau anak-anak usia pemuda dan remaja
itu kebanyakan DP waktu lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Dan ini tidak bisa terhindari karena kemajuan zaman, ketersediaan fasilitas yang ada memang akhirnya membuat anak muda hidup di zaman seperti itu yang akan lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Nah, Pedak Gigi ini, Pedak Gigi selain seorang pedatua kumbapa, punya dua anak, punya dua anak yang masih terbilang usia muda, umur remaja kan, Pedak. Kira-kira ini, Pedak berpendapat kan, DP dampak COVID bagi orang tua yang punya anak muda di rumah ini bagaimana? Baik, terima kasih. Pertama-tama sebelum kami menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara Anet, tentu kami atas nama mewakili orang tua, bahkan selaku Komisi Pelayanan Pria Kumbapa dalam hal ini, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja yang sudah merespon kegiatan talk show pada saat ini dengan situasi kondisi dunia yang ada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentu seperti yang sudah disampaikan tadi, bagi kami selaku orang tua memang berdampak. Pertama, benar apa yang sudah disampaikan Ania tadi, mempunyai anak. Baru kali ini, tahun ini, mungkin dalam sejarah, khususnya selaku orang tua kami merasakan itu, mengalami. Pertama dalam pendidikan. Dalam pendidikan kedua, contoh kedua anak kami akan lulus SMP dan SMU. Tapi mereka itu tidak mengikuti ujian nasional secara pendidikannya. Namun seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa mereka semua itu sudah diluluskan. Dari segi perasaan kami selaku orang tua kami bangga. Akan tetapi ada sedikit kekecewaan. Boleh dikata sedikit kekecewaan karena kelulusan anak kami ini tidak diikuti oleh satu ujian yang membuat mereka boleh dikata mempunyai satu ilmu yang mereka dapat lewat ujian-ujian yang dilaksanakan oleh pemerintah. Memang benar saat ini pemerintah tengah melaksanakan belajar lewat online, baik itu lewat televisi maupun media-media lainnya. Memang sering kami mendapat WhatsApp, WA dari orang tua, dari guru kepada kami orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anak kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang mereka sampaikan lewat WA. Dan itu kami sampaikan. Nah, itu memang salah satu dampak pertama itu lewat pendidikan. Baru kemudian ada juga dampak-dampak yang lain yang kami rasakan, mungkin ada juga dengan orang-orang tua yang lain yang merasakan akan dampak ini. Ketika anak-anak di manapun mereka berada, saat berada di rumah, diperhadapkan dengan situasi kondisi yang saat ini mereka harus boleh dikatakan menguji kreativitas mereka untuk melakukan hal-hal yang baru di dalam kegiatan mereka. Jadi seperti contoh mau dicontohkan, ini termasuk hal-hal yang boleh dikatakan sedikit hal positif. Awalnya mereka belum tahu memasak, akhirnya sudah sebulan itu paling sederhana mereka menemukan resep-resep lewat online dan mereka mencoba seperti membuat puding, kue dan lain-lain sebagainya. Itu hal contoh yang boleh dikatakan ada dampak positifnya. Dan dampak juga positif bagi kami orang tua, sudah tidak lagi mengeluarkan uang jajan bagi mereka untuk ke sekolah. Ini memang salah satu dampak positif. Bayangkan kalau anak tiap sekolah, satu anak misalnya 25.000 atau 30.000 atau 50.000, sudah mengurangi. Namun di satu sisi juga berdampak juga bagi kami orang tua ketika kami
mungkin bagi ada sebagian, bukan sebagian tapi rata-rata pada umumnya yang tidak memiliki pekerjaan atau yang punya penghasilan terputus karena dampak dari COVID-19 ini, dengan tidak berpenghasilan lagi, dan di satu sisi akan berpikir bagaimana untuk kita menghidupi akan keluarga kita, seperti contoh saya selaku kepala rumah tangga begitu. Nah, hal-hal inilah ada dari dampak sisi positifnya, ada dan dari sisi negatifnya. Ada banyak hal untuk dampak positif yang dirasakan, seperti contoh secara kekeluargaan lebih dekat lagi dengan anak-anak, kita boleh bercengkrama, bermain dan lain-lain sebagainya bersama anak-anak kita di rumah, dan lebih rasa persaudaraan di antara orang tua dan anak-anak lebih dekat dengan peristiwa dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti itu dari kami. Mungkin dari orang-orang tua yang lain banyak pandangan atau dampak-dampak yang boleh dirasakan dari orang-orang tua terhadap apa yang boleh dirasakan pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja dari kami, nanti berkembang lain selanjutnya dalam dialog interaktif bentar. Terima kasih. Jadi orang tua tentu mengalami dampak yang cukup besar. Ini Pendeta Ale punya anak muda. Kang Pendeta, kita aja yang anak masih kecil cukup merasa berdampak, apalagi untuk yang memang anaknya sekolah kok dapat suruh belajar di rumah, atau yang kuliah pun dapat suruh belajar di rumah. Kalau 4 orang di kampus, memang yang paling parah itu yang ujian-ujian skripsi. Dan kita pusing jadinya, bagaimana kira-kira nih ujian skripsi. Tapi ya, orang bersyukur karena ada DP dampak yang positif, bukan cuma negatif yang diterima oleh orang tua, Kang. Jadi anak-anak kreatif dengan sendirinya, memanfaatkan teknologi untuk kemajuan diri sendiri. Seperti tadi resep dari online pakai memasak. Nah, sekarang orang beralih kepada Ibu Pendeta Priscilla. Ibu, ini tolong mau minta pendapat. Ini anjuran di rumah aja secukup lama dan masih akan berjalan kurang lebih sampai 29 Mei kalau nggak salah. Kalau provinsi 29 Mei, Kang. Kira-kira Ibu, ini orang di rumah bagusnya bikin apa, Kang? Sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, bagusnya orang bikin apa untuk menjawab ini anjuran di rumah aja, kong jadi betah? Ya, terima kasih. Jadi saya kira memang bukan hal yang mudah ya. Seperti dikatakan tadi, situasi kita seperti sekarang, ada tuh so pastiu, so bosan di rumah nih, to bikin apa? Tadi bilang biasa lebih banyak di luar dari di rumah, tapi anak-anak sekarang lebih banyak di rumah, termasuk Tora. Yang sering kita jadi hilang di khotbah, lain kali karena soal banyak di rumah kurang baku marah. Nah, mudah-mudahan justru lebih bagus sayang, apalagi dengan situasi sekarang ini. Bukan tidak ada maksud Tuhan untuk apa yang kita alami sekarang. Pasti ada rencana Tuhan yang indah. Itu yang harus kita imani, supaya orang nyanak mau pastiu di rumah. Itu pertama. Jadi supaya mau pastiu di rumah, orang ingat bahwa pada waktu Tuhan orang akan bersorak-sorak bergembira. Asal seperti tadi Pendeta Yandri bilang, orang ikut tuh anjuran pemerintah. Jadi ikut anjuran pemerintah supaya betul-betul nyanak lama ini social distancing. Karena kalau nyanda, karena saya sering lihat kalau keluar dengan kendaraan karena belanja sesuatu yang penting atau beli obat, lewat di daerah sana, aduh nyana ada social distancing di sana. Baru tuh orang banyak baku dempet di tempat-tempat tertentu. Makanya tuh COVID-19 ini sulit untuk diputuskan di mata rantai. Oleh karena itu, maka pertama yang mau dibilang, mari orang sabar dan tabah tinggal di rumah. Ada satu ayat Alkitab, Roma 12 ayat 12, dia bilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sebagai seorang pendeta, yang saya mau minta kepada kita adalah bersukacita dulu.
Jangan sedih-sedih dengan keadaan ini, jangan marah-marah. Karena kalau ada sukacita membuat kita kuat. Jadi sukacita akan membuat kita kuat. Kalau kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 4 itu. Jadi kita kira orang memang mesti lihat bagian-bagian Alkitab yang penting untuk supaya orang ini dikuatkan. Orang ini dikuatkan. Mazmur 37 ayatnya yang keempat kita lihat supaya orang semua di sana dibilang, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi itu sukacita bikin orang kuat. Bahkan kalau ada sukacita di dalam Tuhan, Dia akan kasih itu apa yang Tora inginkan. Yang Tora inginkan cepat berhenti ini mata rantai COVID. Torong so boleh keluar lagi, adik-adik boleh belajar di sekolah lagi, mahasiswa boleh kuliah lagi, torong boleh beribadah bersekutu di gereja lagi sama-sama. Jadi itu ada sukacita. Saya kira kiat pertama, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian sabar dalam kesesakan. Lain kali orang so nak sabar, so pasti di rumah, so boleh tak salah. Yaitu kiat untuk kalau lihat dari segi Alkitab ini. Orang sabar. Jangan sesadiki, tak salah sadiki soba marah. Karena dia sudah tahu bikin apa di rumah. Apalagi kalau anak-anak kong dia dah asik dan sekarang so lebih banyak sekali waktu memang dia di internet. Nah, kong so salah jalia-lia so bukan untuk apa yang Tuhan kehendaki. Orang tua lagi kami minta untuk tetap kontrol. Sebab waktu mereka sampai berapa jam di sekolah, berapa 6 jam ya, 6 sampai 8 jam di sekolah, so di rumah lebih banyak. Kalau dia belajar mungkin cuma berapa jam. Kita lihat juga kita pe anak di rumah memang malam juga orang ada kuliah kalau dosen suruh pindah DP waktu belajar. Tetapi orang bisa bikin sesuatu yang tidak diinginkan kalau kita tidak kontrol. Kemudian bertekunlah dalam doa. Saya kira itu penting. Kiat kita untuk supaya kita mampu menghadapi itu adalah tekun dalam doa. Kalau sabar tadi, orang sementara diproses oleh Tuhan dalam kesesakan. Waktu Tuhan terbaik untuk kita. Segala sesuatu pasti ada waktunya. Tuhan akan kasih. Nah, kalau bertekun dalam doa itu berarti orang mesti datang pada sumber hikmat. Kalau di dalam Kolose 2 ayat 3 di sana dikatakan, sebab dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi orang berusaha untuk supaya lebih banyak waktu. Saya kira kiatnya lebih banyak waktu berdoa. Lebih banyak waktu berdoa, baca firman, karena di rumah ini kesempatan yang Tuhan kasih. Kemudian yang berikut tadi, boleh belajar memasak, boleh aja pakai bersih-bersih di rumah tuh waktu. Yang tak tahu bapel, tuh cuci baju, nak biasa cuci baju, sekarang cuci sendiri. Kalau boleh dengan orang tua pakaian, kalau itu anak-anak muda ya. Jadi artinya ini saya kira kiat untuk menghilangkan kebosanan. Selain tadi boleh memasak, bersih-bersih di rumah, dan saya kira ini waktu Tuhan untuk buat orang belajar untuk apa yang belum pernah orang bikin selama ini. Karena kalau selama ini malas, kurang tahu makan, sekarang boleh bikin sendiri. Kalau selama ini saya biar tuh koin nak manimpang, itu nak basuh sapu, sekarang Tuhan bilang kami harus belajar. Saya kira ini waktu yang Tuhan berikan untuk kita belajar. Saya kira mungkin ini yang boleh saya sampaikan. Kiranya kita semua dengan apa yang kita alami, iman kita tidak akan digoyahkan oleh pergumulan ini, tapi semakin kuat dan teguh kokoh dalam iman. Makasih banyak. Ya, kalau menurut kita sih untuk DP kesimpulan intinya orang memanfaatkan waktu dengan baik, Kang Pendeta. Biasanya waktu belum COVID tuh kayak banyak pi ibadah, kayak terlambat mau pi ibadah. Aduh, kita kok pulang dari kantor sejam begini, jadi so mulai itu ibadah, so malu mau pi ibadah. Atau kalau adik-adik remaja, kayak apa nak datang ibadah di minggu? Kak kita kok ada tugas dari sekolah, jadi nak dapat beki, toh. Nah sekarang tinggal orang memanfaatkan waktu. Kalau tuh hari 24 jam aja, orang susah aja bagi waktu, mungkin karena banyak di luar rumah. Nah sekarang Tuhan kasih Kang Pendeta ada kesempatan 24 jam Bang di rumah aja. Jadi tergantung orang sekarang mau bagaimana no? Bersukacita dalam Tuhan, sabar
dalam kesesakan, dalam keadaan sekarang, bertekun dalam doa dan belajar mencari sesuatu yang positif untuk orang pe kehidupan semakin baik toh. Jadi tahu masa, jadi tahu menyimpang rumah doh, mama dan papa senang. Kalau DP waktu COVID selesai, mau dia mau minta jajan dimanapun pasti dapat kasih. Tuh, ini bapak-bapak di mama-mama ini. Ya, orang lanjut, orang akan membuka layanan interaktif. Jadi kepada jemaat yang hendak bertanya langsung, orang buka sesi pertanyaan. Sekarang cuma untuk 2 penelpon dulu. Mengingat waktu, orang akan buka untuk 2 penelpon. Silahkan menghubungi nomor yang sudah tertera di pamflet yang kemarin dibagikan. Oke. Halo. Oke, selamat malam. Ini ada yang masuk. Selamat malam. Iya. Dari mana ini? Saya Kristo Peters. Oke. Kristo. Anggota Pemuda Remaja Kolom 10. Oke, ini ada penelpon seorang pemuda, anggota pemuda remaja dari kolom 10. Ya, Kristo. Pertanyaan apa kira-kira ini yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kami sebagai pemuda dan remaja menjadi teladan bagi keluarga kami di rumah sebagai bentuk iman dari firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, dan sebaliknya orang tua menjadi teladan buat kami dalam memanfaatkan kondisi seperti sekarang, yaitu di rumah aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kristo. Orang masih buka, nanti tolong akan jawab sekalian. Ada 1 penelpon lagi? Orang tunggu, ada 1 penelpon lagi. Silahkan menghubungi nomor yang ada di pamflet jika jemaat suka mau bertanya langsung pada orang narasumber malam hari ini. Itu di nomor 0812 di sini kok ada tuh, DP nomor sebenarnya berapa kok ini? Oke, ada nomor yang bisa dihubungi adalah 0812 24080016, 0812 24080016. Bagi yang ada pertanyaan boleh langsung ke telepon. Ini ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Halo, oke, mungkin jaringan Bapak Ibu. Oke, torang hold dulu. Kalau DP jaringan memang masih kurang bagus, torang mau jawab dulu ini pertanyaan dari saudara Kristo di kolom 10. Oh, oke, tunggu. Soalnya gue telepon. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Ini dengan siapa dari kolom mana? Juno kolom 22. Oke, dari Juno kolom 22. Ya, ada apa ini Juno? Saudara Juno mau bertanya apa? Pertama ke apa nih? Halo. Iya, Bapak. Iya, Juno. Halo. Halo. Ah, Iya, pertanyaannya untuk siapa ini? pertanyaan untuk pembapak nih. Oke. Ini masa Covid. Biasanya kan ada pembapak tingkat jemaat, kolom-kolom. Toh? Iya. Sekarang
Halo. Iya, Bapak. Ya? Lanjut. Nah, jadi pertanyaan kan dengan dampak COVID itu ibadah dibatasi. Apa langkah-langkah pria bapak melakukan ibadah begitu juga remaja. Baru kedua, pertanyaan kedua. Halo, dapat Iya, dengar? ada Pak, ada. Lanjut. Pria pembapak. Ya. Moderator, pria pembapak. Oke, PKB. Lanjut Pak. Nah, pertanyaan kedua, ketua jemaat. Oh iya. Pertanyaannya, sekarang kan ibadah tidak di gereja, di kolom. Nah, dalam pengalaman ada persembahan yang tidak maksimal. Ini bisa mengganggu proses. Jadi proses pelayanan bisa terganggu kalau perhimpunan derma itu tidak maksimal. Nah, bagaimana langkah-langkah ketua untuk mengambil jalan keluar menyangkut terganggunya ini persembahan-persembahan untuk pelayanan. Baru ke Pak Yandri, pertanyaannya, bagaimana sikap orang-orang beriman ketika menyikapi persoalan-persoalan COVID ini yang tidak biasanya terjadi? Oke. Iya, itu saja Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Torang akan segera menjawab 4 pertanyaan dari 2 penanya. Yang pertama, torang mau jawab dulu Kristo punya Jo. Karena Kristo akan dijawab secara umum. Ini Kristo minta kiat-kiat ini kepada pendeta dengan penatua tentang menjadi teladan dalam menghadapi COVID, baik sebagai pemuda remaja maupun sebagai orang tua. Bagaimana ini mau jadi teladan di rumah aja? Penak kiki dulu. Baik, terima kasih. Ya, menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Saudara Kristo untuk keteladanan bagi orang tua dengan dampak COVID-19 ini. Jadi tentu selaku orang tua kami dengan situasi ini memberi teladan bagi anak-anak dengan rajin beribadah. Jadi contoh kami keluarga setiap ada peribadatan hari Minggu maupun ibadah kolom dan pemuda remaja dan pria bapak wanita kaum ibu di kolom, kami bersama-sama ikut dengan peribadatan kolom. Dan setiap hari Minggu kami mengajak anak-anak kami untuk ibadah seperti layaknya beribadah di gereja dan menggunakan pakaian rapi seperti memang benar-benar seperti kita beribadah di gereja, mempersiapkan tempat, peralatan dan lain-lain sebagainya, seperti contoh kalau ada pakai lilin apa semua ditaruh. Begitu juga mungkin dalam sepanjang sejarah baru kali ini orang Jumat Agung, ibadah Jumat Agung di rumah masing-masing dan ibadah Paskah baru kali ini sepanjang sejarah dalam kehidupan orang. Itu juga yang menjadi contoh bagi kami untuk terapkan kepada anak-anak kami bagaimana supaya kami selaku orang tua lebih menjadi contoh kepada anak-anak kami untuk dalam hal-hal beribadah. Kemudian mungkin langsung saja menjawab dengan pertanyaan yang kedua dari Pak Syamas Octavianus Kera. Mungkin yang lain ada tambahan soal yang tadi? Supaya langsung. Atau semua langsung? Tambahan dulu Jo. Oke. Silahkan kalau ada tambahan untuk Kristope pertanyaan. Dari Kristope pertanyaan soal cara untuk menjadi teladan tuh pendeta, pemuda remaja dan orang tua di rumah. Jadi begini, di rumah aja. Jadi bukan berarti kita diam-diam bermalas-malasan, ya. Diam di rumah. Jadi itu kesempatan bagi kita untuk sama dengan dikatakan oleh penatua Gigi tadi, di rumah bagaimana jadi anak terhadap orang tua, bagaimana membangun komunikasi. Jadi
mungkin selama ini jadi orang cuma baku dapat, jadi mungkin kualitas orang baku dapat terus hari-hari baku dapat, tapi kualitasnya di bawah. Tapi hari-hari ini mungkin kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri. Artinya kesempatan bagi anak-anak untuk lebih lebih memanfaatkan waktu, belajar sama dengan tadi dikatakan belajar apa yang boleh pelajari, kasih mungkin baca cerita, jadi selama ini mungkin orang cuma pulang pergi, sempat ini ada banyak waktu, gunakan waktu itu untuk membangun hubungan. Jadi berikut kalau mungkin dimaksud tadi bagaimana orang tua jadi teladan bagi anak-anak, mungkin dimaksud bisa saja karena so banyak waktu di rumah, sudah mulai dapat lihat muncul tuh kan. Ya, orang harus akui seringkali ada juga keluarga yang stres, sama yang tadi bilang orang tua ada berpikir for anak-anak, anak-anak mungkin tidak berpikir baginya, tidak rasa bagaimana tuh orang tua pergumulan seperti tadi Pak Kiki itu tadi. Jadi bisa saja bicara lebih. Nah, anak-anak seringkali cuma lihat dari segi yang kemunculan itu, nggak tahu ini ada apa sebenarnya, ada apa dengan mama dan papa ini. Jadi bisa saja karena tekanan. Jadi anak-anak juga mesti mengerti, jangan langsung judge, mamanya tidak teladan. Jadi saya kira perlu dimengerti. Cuma memang saya kira bagi orang tua juga tentu memang harus sama dengan Ibu Pendeta Helen bilang tadi, memang perlu sabar. Iya, perlu sabar kan. Ya, intinya jadi menikmati waktu dan memanfaatkan waktu. Mungkin Pendeta Priscilla ada tambahan? Ya, terima kasih. Saya kira bagaimana menjadi teladan ya tadi. Apakah orang tua yang menjadi teladan atau anak juga? Dua-dua. Kalau Christophe pertanyaan tadi, mungkin tadi sudah dari segi orang tua Kang Pendeta, dari Pendeta Yandri dengan Kak Kiki. Mungkin kalau dari segi remaja kiat-kiat apa ini Pendeta? Jadi anak-anak lain kali banyak kali dorang itu ada orang bilang ikut orang tua, berteladan ke orang tua. Tapi tidak selalu orang tua PBSI orang ikut. Yang bagus orang ikut. Tapi orang juga sebagai anak-anak muda, mari kita menjadi teladan. Boleh jaga seingat mama dan papa juga. Karena saya kira kalau adik-adik pemuda remaja di jemaat ini, apalagi yang rajin beribadah, kalau orang tua lain kali mungkin sudah lupa akan orang kasih ingat, itu tuh jadi teladan saya kira. Baru kemudian baku-baku kasih ingat dalam kasih. Kalau di kasar lagi nyak ada damai sejahtera. Jadi baku kasih ingat dengan kasih. Mah jangan kok terlalu kasar bicara Mah bicara kok baik-baik. Nah saya kira itu bagus. Kalau di keluarga saya seperti itu. Kalau ada tuh tidak bagus, sabar kata kok bicara kok baik-baik kemarin bisa sedap dengar. Dan tidak ada memarah kalau bicara begitu. Karena apa yang orang buat itu untuk kebaikan bersama dalam keluarga. Jadi saya kira jadilah pemuda yang memberi teladan. Kalau tadi di Timotius bilang, jadi orang jadi teladan, tekun membaca firman dan berdoa sampai kata tuh Paulus datang. Itu kok Paulus ungkapan di Timotius. Jadi mesti tekun belajar firman, tekun berdoa, bukan cuma sampai belajar dan berdoa, tapi backing apa tuh firman yang orang pelajari itu. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi momen di rumah aja harusnya itu keluarga jadi lebih saling mengasihi, dan saling menghormati, dan lebih saling memahami. Nah, orang lanjut. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan Kristo. Orang akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Juno kolom 22. Nah, ini pertanyaan langsung tembak Pak Tompen narasumber. Pertama kepada Penatua Kiki, Penatua Agung Bapak. Ini kiat-kiat apa ini? Langkah-langkah apa yang kira-kira PKB backing for mengatasi ini pergumulan COVID yang dimulai baku dapa kata? Bagaimana di pelaksanaan ibadah? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang sudah disampaikan, memang khusus untuk peribadatan, kami akui dari Komisi Pelayanan Pria Kumbapa Aras Jemaat belum melaksanakan ibadah secara aras jemaat.
Akan tetapi saya lihat kalau di kolom-kolom ibadah pria kumbapa UPK pria kumbapa di kolom-kolom itu jalan. Nah memang kami sudah bersepakat bersama-sama dengan Komisi Wanita Komibu, di mana setelah melihat berbagai fasilitas seperti ini sudah ada, siaran langsung seperti ini. Nah kami berencana minggu depan sudah mulai melaksanakan ibadah pria kombapa dan wanita komibu aras jemaat yang akan di live seperti saat ini. Akan tetapi dalam penanganan dampak COVID-19 ini, Komisi Pria Kombapa bersama-sama dengan Pak Joshua kemarin 2 minggu yang lalu sudah action ketika kami melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah ibadah di gedung gereja, bahkan di SD Gebim 1 dan seluruh kolom dari kolom 1 sampai dengan kolom 45. Itu memakan waktu kurang lebih 4 hari kami melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah seluruh anggota jemaat, bahkan pun bukan anggota jemaat Paulus, kami melakukan penyemprotan seperti tetangga-tetangga kita dari umat Muslim dan Katolik, Pantekosta dan lain-lain sebagainya. Itulah hal-hal yang sudah kami lakukan selaku Komisi Pelayanan Pria Kombapa yang boleh bekerja sama dengan Pak Joshua untuk kami melaksanakan kiat-kiat dalam penanganan dampak COVID-19 ini. Demikian dari kami. Jadi sebenarnya boleh memanfaatkan media yang ada, Kang. Pena intinya, Kang. Teknologi Tuhan sok kasih. Tinggal orang mau memanfaatkan bagaimana untuk menjawab kebutuhan. Mungkin itu kiat dari Pena. Jadi mungkin for PKB Aras Kolom atau pemuda remaja Aras Kolom atau ibadah kolom mungkin Bipra maupun anak sekolah minggu dan sebagainya boleh memanfaatkan ini media, Kang. Teknologi yang ada. So boleh coba-coba no, siapa tahu toh. Nanti kalau butuh bantuan silakan menghubungi Komisi Pelayanan Pemuda dan Pelayanan Remaja yang dapat sponsori malam hari ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Pendeta Priscila, ini langsung ditembak, Kang. Soal ini tolong sudah baku-baku apa Pendeta dalam rangkaian ibadah bersama toh. Yang mungkin jadi permasalahan sekarang pengumpulan persembahan. Kira-kira DP penyelesaian mungkin tadi dong maksud Kang. Mungkin Junobe pertanyaan bagaimana orang menyikapi ini pengumpulan persembahan yang tidak maksimal karena ibadah di rumah, mungkin ada keluarga yang tidak memberikan persembahan atau mungkin sebagainya, ada kolom yang tidak bergerak untuk menjemput persembahan ataupun sebagainya. Kiat yang bagaimana ini, Pendeta? Ya. Terima kasih. Jadi sekira kita bersyukur pertama kepada Tuhan karena kejadian atau wabah COVID ini terjadi di saat ada alat komunikasi, alat media yang bisa kita gunakan untuk beribadah. Itu kita syukuri. Kalau terjadi di waktu belum ada, orang itu bikin apa? Nggak boleh baku dapa, mau bikin ibadah itu bagaimana? Dan yang berhubungan dengan persembahan, kolom ada banyak kolom, saya kira lebih dari setengah kolom. Mereka melakukan ibadah kolom, ibadah hari Minggu juga dengan live streaming melalui. Kalau malam ada lagi ya di radio. Dan selesai ibadah ada beberapa kolom yang langsung menjemput persembahan. Di saat persembahan malah ada yang langsung pergi ambil. Tapi ada juga yang selesai itu dorang ambil yang dikumpulkan di rumah masing-masing. Sesudah itu disetorkan di kas jemaat. Memang kami akui sekarang ini bukan hal yang mudah untuk memberi di saat orang susah. Tetapi dalam pengalaman iman saya bahwa justru di saat orang kasih, di saat orang susah, kaget-kaget itu berkat Tuhan kasih. Itu bagaimana cara Tuhan kasih, tapi membingungkan kami kadang-kala dan itulah mujizat Tuhan. Jadi itu pengalaman yang luar biasa, bukan dulu kita alami, tapi sampai sekarang kita alami itu. Jadi jemaat pertama kita mengimbau jangan takut kasih persembahan di saat susah seperti sekarang. Tuhan pasti akan kasih berkat, bahkan orang imani dengan Tuhan dengan saat ini orang Tuhan uji sebenarnya. Maka pada waktu Tuhan yang cepat dia mau kasih balik ini, kasih hilang ini virus ini di dunia ini termasuk daerah kita. Dan kemudian dihimbau seluruh pelesus terutama Syamas tiap habis ibadah hari Senin sampai hari Jumat atau hari Kamis tolong datang pastor.
karena itu Tuhan punya, bukan orang punya. Saya kira itu yang boleh kami sampaikan, dan kami sering suruh bendahara mengingatkan itu di WA supaya Pelsus menyetor itu uang persembahan jemaat, karena itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya kira mungkin demikian. Tuhan berkati kita semua. Jangan takut memberi persembahan di saat susah kan pendeta, karena berkat Tuhan senantiasa melimpah for orang. Toh, dengan mungkin himbauan tadi sekali lagi diingatkan kepada pelayan khusus untuk melakukan pekerjaan tambahan, berjalan ke rumah-rumah jemaat untuk menjemput persembahan dan menyetorkannya ke gedung gereja. Memang Tuhan berkehendak supaya selalu tuh Pelsus dia berkunjung di rumah-rumah. Oh iya, supaya DPKN jemaat diketahui secara langsung. Nah, orang akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari Juno juga untuk Pendeta Yandri. Ini pendeta kira-kira kata, bagaimana orang beriman menyikapi ini COVID-19? Mungkin itu tuh DP pertanyaan tadi, enggak salah. Ya, saya bisa menangkap maksudnya. Jadi yang kita saksikan hari-hari ini bahwa ada kecemasan. Jadi ada kecemasan di antara warga jemaat, warga masyarakat, apalagi bila salah menangkap informasi-informasi terutama yang diberikan oleh pemerintah. Jadi maksudnya misalnya data-data seperti terakhir ini, data tentang ketambahan kalau tidak salah pasien positif, ya ada 12 orang tidak salah. Jadi menangkap itu, kalau salah menangkap itu bisa memunculkan keresahan. Jadi tentu ini harus disikapi. Jadi perlu disikapi. Jadi kalau ada informasi dari pemerintah, harap itu ditangkap secara positif, jangan negatif, yang membuat keresahan. Artinya harusnya membuat kita positif, artinya jadi hati-hati, waspada, ya, memperhatikan anjuran-anjuran pemerintah. Nah, kalau ada hubungan dengan misalnya dengan yang tadi di rumah aja, ini saya kira memang kalau di rumah aja hanya itu berarti diartikan diam, santai-santai. Tapi sebenarnya jadi sekaligus saya kira membuat kita lepas dari berbagai macam keresahan dan atau rasa takut, berpikir tentang mereka yang sedang menderita ini. Ya, sudah disampaikan tadi, mendoakan mereka. Bahkan mengapa tidak kita mau mengambil bagian. Jadi cuma memang saya belum mendengar itu. Adakah kesempatan warga gereja jadi sukarelawan untuk bersama-sama dengan para medis ini? Secara khusus misalnya hamba Tuhan, pendeta, adakah enggak kesempatan? Misalnya pendampingan bagi mereka. Saya berpikir mungkin langkah yang dapat diambil oleh gereja sebenarnya. Jadi mungkin kebijakan gereja juga. Saya kira berpikir tentang orang lain. Jadi kalau kita, jadi saya kira dari psikologi ya, kalau kita berpikir untuk diri sendiri, saya kira akan muncul banyak hal yang bisa menimbulkan justru keresahan, rasa takut. Jadi positif. Jadi percaya. Jadi saya kira sebagai orang percaya kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Jadi yakin kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Intinya tuh secara manusia maupun yang orang-orang beriman, tentu keresahan itu biasa. Toh, sebagai manusia tuh orang biasa kalau rasa resah. Tapi sama yang tadi pendeta bilang, percaya apa Tuhan? Percaya melakukan jotong pebagian sambil menantikan Tuhan menunjukkan waktunya dan Tuhan melakukan Tuhan pebagian. Torang pe waktu hampir selesai. Torang pe waktu sudah hampir selesai. Ini masih membuka torang layanan interaktif, pendeta. Mungkin ini tinggal 5 menit terakhir. Ada satu penelpon lagi jika ada yang masih mau bertanya. Oke, ini sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam.
kuliah malam. Ini dengan siapa dari kolom berapa? Ini dari Livi, ini dari kolom 37. Oke, Livi kolom 37. Ada pertanyaan apa ini Livi? Mau ditujukan personal atau secara umum? Silahkan. Kita sih bukan, ini mungkin lebih ke usulan bukan pertanyaan, dan mau meminta tanggapan dari narasumber yang ada. Kalau mau lihat keadaan sekarang, kalau kadang situasi kadang dia terganggu atau terdistrak dengan keadaan di rumah. Mungkin orang sebagai pemuda dan remaja kadang tidak serius kalau di ibadah online. Nah, kita punya satu usul, mungkin bagaimana kalau orang masing-masing orang boleh bentuk satu di pemuda remaja itu ada kelompok-kelompok untuk orang bisa belajar firman Tuhan lebih intens, orang bisa sharing di dalam situ, apalagi dalam kondisi-kondisi COVID seperti ini, orang butuh teman sharing satu sama dengan yang lain. Nah, kita ada usul kalau bagaimana orang bisa kelompok sharing yang dikoordinir oleh masing-masing komisi pemuda atau maupun komisi remaja itu. Untuk remaja-remaja mungkin akan dibina oleh pembina-pembina dan para komisi. Orang boleh saling-saling sharing supaya lebih bermakna, karena kalau ibadah online saja mungkin kadang orang cuma masuk keluar, atau orang cuma bauni, tak ada yang masuk di hati dan pikiran. Jadi itu sih maksud, mungkin meminta tanggapan dari pendeta bagaimana dengan usul itu. Oke, iya, terima kasih Livi. Nah, ini dia memberikan saran. Mungkin ini sarannya lebih ke Komisi Pemuda dan Remaja. Tapi ini minta tanggapan dari torang pendeta dengan pendeta pun selaku orang tua yang punya anak-anak di usia pemuda dan remaja. Kira-kira kalau ini kelompok sharing bersama benar-benar dilaksanakan, bagaimana DP pendapat? Boleh pendeta Priscilla aja duluan. Ya, terima kasih. Saya kira ini usul yang sangat baik. Jadi kita gunakan HP kita atau mungkin laptop untuk sharing firman Tuhan. Tadi dikatakan sharing ini tujuannya untuk saling memberi kekuatan. Jadi mungkin ada tuh galau-galau pemuda remaja, ya, mau baku dapat story pacar susah mau baku dapat karena social distancing, ya baku sedu. Tetapi saya kira memang perlu sekali ada wadah itu kita siapkan. Tapi mungkin ya yang lebih tahu pemuda remaja, yang lebih tahu untuk bagaimana mengaturnya. Tapi saya kira usul ini patut untuk kita tanggapi dan kita laksanakan untuk sharing, karena saya kira ada juga kelompok-kelompok di mana dorang bikin share untuk membaca firman Tuhan setiap hari untuk kasih genap tuh satu Alkitab ini baca. Nah, kenapa tidak kita juga buat seperti itu, antara lain contohnya, atau memang sharing tentang pergumulan ada dalam kelompok. Tapi untuk kelompok itu mesti aku percaya nih. Jangan kurang kaget orang sharing kok dia bercerita kemana-mana, atau dia bilang begitu, dia itu kok dia kirim di FB itu cerita di mana ada di WA. Nah, itu bukan saling membantu, tapi itu bikin rusak orang mental. Jadi saya kira itu patut ditanggapi dengan baik. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Yandri menanggapi usulan ini. Ya, jadi memang kegiatan ibadah online itu memang hal yang baru bagi kita. Jadi pertama tentu mungkin ya perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau mungkin lebih tepat dibiasakan. Jadi mungkin membiasakan, ini yang saya katakan tadi, ini kesulitan, ini shock ini. Jadi sementara mungkin dapat ibadah dia bertanya, siapa kongsu begini dah. Jadi perlu memang penyesuaian, perlu ada waktu penyesuaian. Tapi saya kira ini usul yang bagus, dan ya bila Tuhan berkenan keadaan ini bisa dilewati, saya kira ini bagus sekali untuk dijalankan terus. Ya. Terus Kak Pendeta. Ya, Oke. kasih. Mungkin ada tambahan dari Kak Kiki. Baik, terima kasih.
sama seperti Ibu Pendeta dan Pak Pendeta, ini usulan yang sangat baik untuk kita respon, di mana perlu diadakan terus seperti ini selama pandemi COVID ini. Bahkan mungkin Ibu Pendeta dan Pak Pendeta bersama tim pendeta juga bisa melayani seperti saat ini, untuk dibuatkan semacam sharing pelayanan, membahas semua hal-hal yang menyangkut dengan kepelayanan yang ada ataupun mau dalam pergaulan selaku pemuda dan remaja, supaya selama kita berada di rumah, kalau kita butuh sharing untuk menumbuh kembangkan iman percaya kita selaku pemuda dan remaja, bahkan bukan cuma saja pemuda dan remaja, bahkan orang tua, pria kaum bapa maupun wanita kaum ibu yang ingin men-sharing dalam pelayanan, sah-sah saja menurut saya. Dan itu satu hal yang sangat positif untuk usulan tadi dari Nona Livi. Saya kira itu. Iya, berarti LIVP usulan dapat tanggapan positif kalau dari pandangan pendeta maupun penatua yang juga punya anak-anak remaja dan pemuda di rumah. Dan mungkin ini juga sama dengan pendeta Yandri bilang, bisa berkelanjutan. Dan mungkin kalau pelaksanaannya sudah jalan, bisa dikembangkan sayapnya ke tingkat jemaat, Kang Pendeta, ke BIPRA. So menyentuh sampai ke kolom-kolom. Kelompok sharing kecil ini kan sebenarnya gampang. Sekarang WA group ada, Zoom bisa, Google Meet bisa. Tinggal orang aja yang memanfaatkan, no? Ini momen di rumah aja, orang memanfaatkannya seperti apa? Jadi saya pilihan jatuh 4 orang. Orang ada nomor-nomor telepon para pendeta ya. Jadi tidak perlu dengan grup itu. Kalau mau share, mau minta didoakan, orang punya nomor telepon ada di warta jemaat. Silakan hubungi pendeta siapa saja yang teman-teman pemuda, adik-adik remaja, atau mungkin seluruh jemaat mau sharing, silakan. Saya kira semua kami siap untuk jadi jangan tuh curhat taruh di Facebook tuh udah marah-marah. Bacurhat Jo, Pak Tuhan, kalau mau suka bacurhat yang pendeta, silakan telepon ke kami. Saya kira demikian. Iya, jadi ini tambahan toh. Ini bukan cuma tambahan, anjuran, ajakan pendeta mungkin dan badan pekerja penomor Kang ada kalau nggak salah. Jadi siapapun yang merasa butuh teman bercerita, boleh langsung menghubungi orang pelayan-pelayan, terserah pilih mana-mana kata. Pelayan-pelayan orang siap untuk melayani lewat telepon atau lewat online, bisa lewat video call, bisa lewat doa langsung by phone. Jadi tergantung 4 orang loh, mau mana-mana. Intinya betah di rumah aja, supaya ini prosedur pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 yang sedang dijalankan oleh pemerintah, didukung penuh oleh gereja, sehingga dia cepat terselesaikan. Dan semua serindu toh untuk datang dan bertepuk tangan di gedung gereja, bersalaman, berpelukan, cipika-cipiki, semua sudah rindu. Memang ibadah bukan gedungnya, tetapi karena orang budaya yang ada di sini bikin orang rindu kebersamaan. Sambil menunggu dan menanti hari Tuhan, hari yang sudah Tuhan tetapkan, orang akan menikmatinya lagi, ya cukup bersabar dalam sukacita, berpengharapan kepada Tuhan, tekun berdoa, belajar menjadi lebih baik. Toh, for anak-anak yang masih sekolah atau yang work from home, silahkan mengerjakan bagiannya dengan baik, dan orang tunggu kapan Tuhan akan mengerjakan Tuhan kebagian. Nah, untuk teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa untuk persembahan ibadah remaja dan pemuda bisa ditransfer via OVO dan GoPay di nomor 0813 56355887. Nanti kalau ada nomor lain, orang akan informasikan by group. Jadi itu nomor OVO dan GoPay. Persembahan ini akan orang
alihkan ke kas pemuda dan remaja, dan akan nanti dibicarakan dengan badan pekerja. Mungkin itu dulu. Nah, ini adalah akhir dari Trompet Talk Show malam hari ini. Ini semoga akan dilaksanakan. Terima kasih kepada Pendeta Yandri, Pendeta Priscilla, Pendeta Kiki yang sudah boleh memberi diri di malam hari ini bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja. Semoga apa yang telah bicarakan malam hari ini menjadi motivasi yang baik, toh, supaya orang betah di rumah aja. Yang masih harus kerja, semangat kerja di luar rumah. Yang memang semesti tinggal di rumah, semangat diam di rumah aja. Tuhan Yesus pasti akan memberkati orang semua. Orang akan berdoa dan mendoakan penyelesaian COVID-19. Mungkin diminta kesediaan dari Ibu Pendeta Priscilla. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami dalam talk show ini yang mereka beri tema di rumah aja. Kami yakin bahwa yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kami yang mengikuti lewat FB ataupun lewat Instagram, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja untuk kami dan memberi kepada kami semangat untuk hidup dalam kasih, hidup yang saling membantu dan mendukung satu dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk belajar banyak hal dari di rumah aja. Kami percaya yang kami cakapkan, yang telah kami sampaikan dalam talk show ini akan menjadi berkat untuk terutama adik-adik remaja dan pemuda di jemaat Gemi Paulus di Tiungan Menang Makiret ini. Tuhan, di kesempatan ini kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu bagi kami yang sedang bergumul dengan wabah COVID-19 ini. Begitu banyak orang yang sekarang ini menderita sakit karena serangan virus itu. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu Engkau nyatakan, sembuhkanlah kiranya mereka ya Tuhan, karena kami percaya cuma Tuhan satu-satunya yang sanggup menyembuhkan semua yang sakit, karena Engkau yang berkuasa penuh atas hidup kami. Begitu banyak orang yang sekarang juga berduka karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka disebabkan oleh kematian akibat virus itu. Bahkan dikuburkan dengan tidak ada ibadah sebagaimana seharusnya. Betapa sakitnya dan kecewanya, betapa berdukanya mereka Tuhan. Bahkan kami pun turut merasakan duka mereka. Beri kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang berduka. Tapi juga kami berdoa kepadamu, tolong kami masyarakat bangsa Indonesia bahkan dunia ini termasuk di daerah kami untuk mengikuti petunjuk-petunjuk arahan pemerintah dengan baik, supaya kami di rumah aja. Cuma yang penting saja, yang perlu saja yang buat kami boleh keluar rumah dengan menggunakan masker. Biar kami taat Tuhan, karena pemerintah adalah alat Tuhan untuk kami, supaya kami terhindar dari maut, terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa khusus untuk pemerintah bangsa dan negara kami, supaya Engkau beri kemampuan bagi mereka untuk mendapatkan langkah-langkah yang tepat, supaya benar-benar masyarakat yang kesusahan karena serangan COVID ini dapat mengalami suasana sukacita. Ada yang sekarang tidak bisa makan minum, tinggal menanti pemberian orang akibat tidak memiliki lagi pekerjaan, tidak ada pendapatan lagi sebab diberhentikan dan akan tidak dapat melakukan usaha-usaha mereka. Tuhan, tolong pulihkan bangsa kami, pulihkan setiap orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan akibat COVID-19 ini. Tuhan sangat tahu keberadaan masing-masing kami. Bila ada juga di jemaat kami yang kekurangan, yang tidak ada makanan dan minuman, sulit mendapatkan uang akibat serangan COVID-19 ini, kami mohon Tuhan, biar Engkau tolong mereka. Gerakan hati orang-orang yang berkelebihan untuk membantu mereka.
kasihani kami semua Tuhan. Bila penderitaan yang kami alami disebabkan COVID-19 ini, disebabkan oleh murka Tuhan atas dosa-dosa kami bangsa ini, dosa dunia, dosa pemerintah, dosa kami umat-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami sadar sekarang betapa hidup kami bergantung padamu. Kami sadar sekarang betapa kami membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tolong kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjauhkan rasa takut bagi kami akibat serangan COVID yang ada di mana-mana. Bahkan di daerah kami Sulawesi Utara sudah ada 32 kasus positif. Mungkin ada lebih banyak lagi yang belum terdeteksi. Tapi Tuhan kami yakin Engkau dapat menghentikan itu, menghentikan serangan virus di daerah kami, sehingga betul-betul kami semua mengalami hidup penuh damai dan sejahtera. Yang sakit 30 orang terdampak, yang sudah terjangkit, yang sudah diserang oleh virus itu, kami mohon Tuhan menjamah mereka semua di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun agama mereka, kepercayaan mereka, kami tahu kami ada semua di dalam kuasa-Mu karena Engkau yang menciptakan kami. Maka kiranya datanglah kepada mereka Tuhan, jamahlah mereka, berkati semua upaya perawatan yang ada, supaya di dalam nama Yesus kuasa kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, dan banyak orang akan semakin percaya bahwa benar kuasa Tuhan ajaib yang Kau nyatakan di daerah kami ini, bahkan di bangsa dan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, para medis, Engkau tolong mereka berhikmat, dan biar kiranya Engkau bentengi mereka dengan kuasa, agar mereka terhindar dari serangan virus ini. Sebab mereka setiap saat berada di dekat orang-orang yang terjangkit itu, dan mereka sangat mudah untuk dapat terjangkit oleh karena virus itu. Sebab itu Tuhan tolong bentengi mereka dengan kuasa. Jangan kiranya ada lagi para medis, dokter ataupun perawat semua yang berhubungan dengan merawat orang-orang terjangkit COVID ini yang akan sakit ataupun meninggal. Tuhan tolong mereka semua, beri hati yang penuh ketulusan dan kesungguhan untuk mereka melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, biar benar-benar kami jemaat-Mu belajar dari peristiwa yang berat ini untuk semakin dekat pada Tuhan. Tolong kami untuk semakin tekun berdoa, tekun belajar firman, dan tekun melakukannya dalam hidup kami. Biar cinta kasih di antara kami dalam hidup keluarga berjamaah dengan sesama kami semakin dikuatkan dan diteguhkan, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu sambil memohon biar jemaat Paulus Titiwungan Wenang Makeret ini Engkau bentengi juga agar terhindar dari serangan virus COVID-19 yang membawa ketakutan dan membawa kesusahan bagi kami. Kami percaya sungguh bila kami punya iman yang teguh kepada Tuhan dan melakukan apa yang disarankan, yang diatur oleh pemerintah, kami pasti akan terhindar dari sakit penyakit akibat COVID itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati pemuda remaja yang telah melaksanakan kegiatan ini. Kami yakin Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat dan kemampuan bagi mereka supaya dapat menjangkau setiap pemuda remaja melalui pelayanan seperti yang dilakukan hari ini. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, demikianlah Torang Talk Show perdana di malam hari ini. Saya undang semua bagi berdiri. Torang mohon undur diri. Sampai jumpa di talk show selanjutnya.